Ya, dan yang ketiga, rekan-rekan media, kita akan membahas publikasi Indonesia Health Tourism Exchange Forum. Kita ketahui salah satu program prioritas yang sedang dikembangkan adalah mengembangkan wisata kesehatan. Dan telah hadir bersama kita yang kami hormati Wali Kota Medan, Bapak Muhammad Bobi Afif Nasution. Kami persilakan untuk menampingi Bapak Menteri ke tempat yang telah disediakan untuk membahas publikasi Indonesia Health Tourism Exchange Forum yang didampingi dengan Deputi 6, Bapak Vincentius Jemadu. Mr. Finch, kami persilakan untuk dapat kembali, dan juga staf khusus Menteri Kesehatan untuk Ketahanan Industri Obat Alat Kesehatan, Profesor Dr. Laksono Trisnantoro, kami persilakan. Bebas, mau dekat Pak Wali boleh. Dan kami juga mengundang COO Mr. Aladin, Ibu Nita Sudewo untuk berkenan menuju ke tempat yang telah disediakan. Aladin. Lengkap ini. Bawa lampu ajaibnya enggak? Lampu ajaibnya kalau digosok keluarnya apa? Tiket pesawat gratis. Oke. Saya ucapkan selamat nih Indonesia Health Tourism Exchange, Prof. Luar biasa, tadi saya udah lapor sama Pak Menkes saat ratas di istana. Dan Pak Wali, selamat datang di Kemenparekraf. Kami sangat bahagia bisa bersilaturahim dengan Pak Wali dan Mbak Nita. Saya mulai langsung ke Pak Wali nih. Kan ini Indonesian Health Tourism ini salah satu yang terbesar ini dari Medan nih Pak. Jadi yang menjadi pusat wisata kesehatan berbasis itu Medan, karena Medan juga sangat dekat dengan Penang, dengan Kuala Lumpur dan lain sebagainya. Tapi kalau melihat Indonesia Health Tourism Exchange Forum ini, kira-kira apa yang ditargetkan oleh forum ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Menteri. Pertama udah dikasih waktu dan kesempatan untuk kami Kota Medan mungkin bisa sedikit menjelaskan. Pertama Pak Menteri, Medan Medical Tourism yang kami buat di 2021, pencanangannya di kurang lebih Oktober 2021 kami canangkan. Pertama bergerak dari persoalan permasalahan lah kita bilang, karena memang per hari ini mungkin Sumatera Utara itu peringkat kedua Pak. Peringkat kedua di Pulau Sumatera yang masyarakatnya banyak sekali pergi ke Malaysia dan Singapura. Lebih dari 200.000 penduduk kita berobat, mulai dari check up, berobat itu ke Malaysia dan ke Singapura. Memang yang pertama itu masih di Pulauan Kepri, Provinsi Kepri, angkanya 700 ribuan. Namun dari kita rasa 200.000 ini kalau kita hitung-hitung secara nilai ekonomi, kita pernah hitung itu lebih dari 6 triliun Pak. Lebih dari 6 triliun angka yang potensi loss yang ada di Kota Medan, karena di Sumatera Utara kita ibu kota provinsi, tentunya rumah sakit kita lebih banyak jumlahnya dibandingkan kabupaten kota yang lain. Ini kurang lebih 6 triliun kita loss. Jadi yang pertama sekali kita ingin gerakan dari medical tourism ini adalah bagaimana 6 triliun yang loss, kita anggap loss ini bisa, ya mungkin nggak semuanya Pak Menteri, tapi minimal bisa setengahnya atau lebih ini bisa masuk kembali ke Kota Medan di rumah sakit yang ada di Kota Medan. Caranya yang ingin kita sampaikan pertama sekali, kalau untuk tenaga medis, dokter dan segala macam, kami rasa di Kota Medan dokternya ataupun Indonesia dengan dokter-dokter di luar negeri nggak kalah Pak Menteri. Tapi yang menjadi potensi kita kalah bersaing adalah tentang hospitality-nya. Itu yang hari ini menjadi salah satu faktor utama kita sangat jauh dibandingkan dengan medis yang ada di luar negeri. Yang kedua, permasalahannya adalah yang kita lihat, kami di Kota Medan hari ini kalah saing dari sisi promosi. Kami di Kota Medan bisa ngelihat promosi rumah sakit ataupun pemerintah Malaysia mempromosi rumah sakitnya itu, saya tadi dapat info sebulan bisa 2 kali Pak di mall. Dan itu membawa promo-promo yang sangat luar biasa. Apalagi setelah COVID kemarin sudah dibuka lagi, promonya sangat luar biasa Pak. Mereka di mall-mall kita, di waktu-waktu ramai kita di mall, mereka bisa hadir sana membawa promo-promonya yang sangat luar biasa sekali, membawa masyarakat kita kembali tertarik untuk mereka berobat di sana. Ini 2 faktor utama yang kami rasa dari Medan Medical Tourism yang harus bisa kita selesaikan. Salah satunya dengan cara kolaborasi kami pemerintah Kota Medan dengan beberapa kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, ataupun harapan kita bisa dengan kementerian lembaga
ataupun dengan kabupaten kota, provinsi yang ada di Indonesia. Mungkin itu cerita awalnya Pak Menteri. Iya, tepat sekali. Kita sudah menandatangani sebuah MOU lintas kementerian dengan Kementerian Kesehatan saat itu di tengah-tengah pandemi karena kita mendapatkan data lebih dari 600.000 masyarakat Indonesia hampir mencapai 2 juta dengan total devisa yang dikeluarkan untuk belanja kesehatan layanan kesehatan di luar negeri itu mencapai 11 miliar US dollar. Mencapai hampir 180 triliun rupiah. Nah kalau bicara Medan sendiri udah 200.000 dan total 7 triliun dan kita mendapatnya itu 80% justru ke arah Malaysia dan beberapa negara yang memberikan perhatian khusus. Prof, saya Tambahan izin sedikit Oh, lagi. silakan, Pak. silakan. Tadi kelupaan karena ada Garuda Indonesia mungkin tadi Pak ya. Oh iya ada Garuda Indonesia, Ada. betul tadi. Kendala salah satunya karena jarak mungkin Pak Menteri ya. Jarak dari Medan ke Malaysia, Medan ke Singapura sangat dekat. Tiket pesawat kita sangat murah untuk dari Medan ke Malaysia dan Singapura dibandingkan Medan, contoh Medan ke Jakarta ataupun di dalam negeri kita sendiri ini tiketnya disparitas harganya sangat luar biasa tinggi Pak. Itu mungkin tadi Pak Menteri bilang kalau harga tiket bukan ngadu ke Pak Menteri, cuman mumpung ada Pak Menteri Iya, sampaikan saya sekalian. juga ngadu ke Pak Wali. Sebetulnya kita saling mengadu ini. Tapi saya justru melihatnya untuk warga Medan, apalagi kalau bisa dibangun fasilitas kesehatannya justru di Kota Medan. Dan ini betul. menjadi hub karena Medan udah punya Health Tourism Board juga. Baik Prof, tadi Pak Wali bicara mengenai kebocoran. Pak Wali juga bicara mengenai berobat keluar karena berbagai hal. Nah kira-kira dari Kementerian Kesehatan sendiri bagaimana nih langkah-langkahnya yang bisa kita wujudkan supaya potensi tersebut bisa kita nikmati untuk kemajuan ekonomi kita? Oke, Pak Menteri ya. Jadi kalau kita lihat SKB tadi Pak ya, yang 2 menteri tadi itu memang ada 2 yang perlu kita cermati. Yang satu itu medical tourism yang untuk orang yang sakit Pak ya. Dari segi Medan ya, orang yang sakit dia operasi jantung atau cancer ya, dia ke sana. Tapi ada satu lagi yang untuk wellness ya. Nah untuk yang wellness itu juga ada yang disebut sebagai medical wellness Pak. Ya. Nah itu untuk orang sehat yang ingin lebih sehat lagi, ingin lebih fit, ingin lebih ya, menarik, lebih slim dan macam-macam Pak ya. Nah ini yang bisa dikembangkan untuk resort-resort di seluruh Indonesia Pak. Nah saya udah melihat ke Eropa Pak ya, di sana itu tradisi medical wellness di Alpen sana Pak ya. Dan juga di water thermal di Alpen itu udah ratusan tahun ya. Dan di tempat-tempat wisata. Di situ ada diagnostik centernya. Tapi kita di Indonesia itu belum ada satupun Pak Menteri. Jadi kami di Kemenkes selain tadi Pak, untuk yang orang yang sakit, itu juga untuk yang wellness, kita kembangkan ke seluruh destinasi wisata Pak. Ini yang ada alamnya, ada resort. Syukur kalau ada kayak geothermal untuk air Pak, ya, kayak di Guci Pak. Guci, Ya, mandi air panas kemarin saya di Guci. Wah, Seru banget itu. Nah di Guci itu Pak, air panasnya hanya untuk mandi sama berenang Pak. Tidak ada yang memakai untuk thermal care Pak, jadi untuk itu. Itu di Alpen mahal banget Pak, tapi kita belum Pak. Nah ini kami di Kemenkes sedang mendorong supaya resort-resort kerjasama dengan rumah sakit untuk tadi medical wellness. Selain tadi yang kuratif. Nah ini kebetulan tadi bicara mengenai wellness, saya mencatat di sini ternyata peningkatan tren berwisata kesehatan dan kebugaran ya, wellness ini juga meningkat. Nah dari segi teman-teman di Aladin ini, Mbak Nita, bisa nggak mengemas, ayo kita sehat ke Medan gitu misalnya, untuk menjadi salah satu paket wisata dan pengembangan wisata minat khusus karena menurut saya ini kalau dipromosikan dengan baik, digabungkan dengan hospitality yang menarik, maka akan banyak sekali minat untuk sehat dan bugar di negeri sendiri. Betul Pak Menteri, jadi kalau kami menanggapinya ini sangat excited Pak buat kami karena kayaknya baru mungkin kali ini difokuskan untuk medical tourism.
Karena sebelumnya memang ada yang buat tapi tidak fokus, jadi hanya di host oleh beberapa vendor atau mungkin rumah sakit atau yang bentuknya lebih ke herbal wellness seperti itu Pak. Jadi kalau misalkan ini mau dipaketkan, apalagi kami mempunyai platform yang memang bisa langsung menjual paketnya itu lengkap, jadi end to end. Jadi sehingga customer tinggal beli secara online dan langsung nanti dihandle oleh providernya. Jadi ini sangat kami sangat antusias untuk menjual ini, dan apalagi kalau memang dipaketkan secara proper maka kita bisa menjual dan mempromosikan seperti yang tadi Pak Bobi sampaikan, ini kurang promosi, maka ini yang promosi ini sangat penting. Tapi bagaimana tamu ini atau user ini bisa membeli dan mendapatkan produknya dengan mudah, karena selama ini mungkin banyak yang produk yang belum on board secara online sehingga harus dilakukan secara manual atau konvensional seperti itu Pak Menteri. Pak Vincent, gimana wisata kesehatannya? Oh, baik, terima kasih Mas Menteri. Jadi bicara soal pariwisata, tourism, itu sebetulnya kita bisa meleverage benefits dan juga bisa mengamplifikasi, memperluas pariwisata ini kalau kita combine, kalau kita blend dengan sektor lain. Dan ternyata wellness maupun medical tourism, dua produk unggulan kita sekarang ini yang kita sedang kembangkan oleh pemerintah, dan kita melihat Mas Menteri bahwa kita sudah shift di paradigm ini dari quantity ke quality. Dan bicara soal kualitas, medical tourism dan juga wellness tourism adalah premium. Oleh karena itu kami sangat mendorong ini untuk supaya bisa dikembangkan, dan besok itu kita sudah kumpulkan 50 buyers dan 25 sellers supaya bisa terjadi kontak dan transaksi atau kontrak di antara mereka. Sehingga bukan saja nanti wisnusnya bisa kita dapat, tetapi juga wismannya kita dapat, tetapi ekonomi keseluruhan juga bisa meningkat. Benar juga Pak Wali, saya ini kan beberapa kali di Medan itu rutin rupanya para rumah sakit difasilitasi untuk berpromosi langsung, terus juga ada insentif-insentif promonya gitu juga. Nah kira-kira kalau khususnya untuk Medan medical tourism ini target dari kota Medan sendiri ini seperti apa nih? Ya, kalau di Medan hari ini Pak Menteri memang tadi saya sampaikan kita hari ini masih di tahap, karena dari kita membentuknya baru 2021 kemarin, Pak Menteri, kita memang masih di seputaran internal dari Sumatera Utara. Jadi kita hari ini masih roadshow, sama kita buat roadshow juga untuk memastikan, karena di Sumatera Utara ini Pak Menteri biasanya kalau harga sawit lagi naik biasanya banyak keluar. Betul. Itu berbanding lurus ya. Komoditi lagi bagus biasanya lagi keluar. langsung banyak yang keluar negeri. Jadi kita ingin menyampaikan kepada masyarakat yang mungkin Sumatera Utara, seluruh Sumatera Utara, kalau ada kondisi kesehatan atau gejala kesehatan ataupun hanya ingin check up kesehatan, kita sudah ngasih tahu. Kita ada 12 rumah sakit yang sudah kita informasikan unggulannya masing-masing. Ya. Dan nanti tadi seperti yang disampaikan, kita lagi buat sistemnya nanti Pak Menteri. Misalnya nanti dari ada 12 rumah sakit yang sudah kita umumkan prioritas kesehatannya di mana. Nanti ada misalnya yang ingin berobat melalui aplikasi, dia bisa ngecek mana nih, misalnya dia fokus di jantung. Nanti ada rekomendasi dokternya, rekomendasi rumah sakit, ataupun mau ada tindakan dan segala macam, dia bisa langsung apply di aplikasi tersebut. Jadi langsung begitu dia dari luar kota langsung ke Medan bisa langsung dilayani. Jadi nggak perlu menunggu lagi di rumah sakitnya. Ini yang lagi sedang kita buat sistemnya hari ini. Oke, sistem itu juga penting. Prof, mungkin ada pesan penutup? Ya, jadi kita ingin sekali Pak ya, sekali masuk sudah ada contoh di Bali ya. Jadi kita masuk ke medical wellness itu Pak ya, Pak Menteri ya. Itu dengan satu visi bahwa contoh medical check up Pak ya, itu kan repeated Pak ya. Satu orang itu bisa setahun sekali, kalau dia 40 tahun berkali-kali ya. Nah misal tahun ini check up di Bali ditambah dengan paket 3 hari semacam healing dan wisata, kuliner, macam-macam ya. Mungkin tahun depan ke Toba, Pak, ke Toba, tapi di sana juga ada rumah sakit yang check up, kemudian ke Manado, tahun depannya lagi. Labuan Bajo mungkin. Labuan Bajo. Nah ini Pak, jadi bagaimana kita menggabungkan antara keindahan alam, kuliner yang sehat ya, dan medical measurement Pak, supaya orang tambah sehat. Plus lagi ini bagi para calon haji Pak
Sandi Pak Menteri ya, itu kan bisa puluhan tahun untuk menanti berangkat. Iya. Iya. Mereka juga harus dijaga Pak. Jangan sampai daftar usia 40, berangkat usia 50 tahun tapi kemudian Kondisinya kurang kondisinya sehat. buruk Pak. Nah ini juga harus dijaga dengan medical awareness. Dengan enak ya. Ya, itu bagian dari promotif preventif yang Yes. memang kita kembangkan. Makasih. Terima kasih Prof, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Wali dan Mbak Anita dan Pak Vincent. Sekarang kita kembalikan ke Hanif. Terima kasih Bapak Menteri dan juga para narasumber. Kami persilakan untuk maju ke depan karena akan ada penyerahan souvenir eksklusif dari Kemenparekraf yang akan diserahkan oleh Bapak Menteri kepada Wali Kota Medan, ke Pak Bobi. Kami persilakan. Dan nantinya akan ada souvenir yang diserahkan oleh Bapak Menteri juga kepada staf khusus dari Menkes, Bapak Dr. Laksono, Profesor Laksono. Kami persilakan Bapak Menteri. Dan di kesempatan segmen yang ketiga kali ini juga akan diserahkan souvenir dari Bapak Menteri kepada COO Mr. Aladin, Ibu Nita Sudewo. Dan akan ada penyerahan juga souvenir dari Wali Kota Medan kepada Bapak Menteri dari Pak Bobi. Ya, inilah souvenir istimewa yang diserahkan langsung oleh Wali Kota Medan, Mas Bobi Afif Nasution, kepada Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka pendukungan wisata kesehatan. Dan kami persilakan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Kami persilakan rekan-rekan juru kamera untuk mengabadikan momen berikut ini. Boleh kasih senyuman yang paling indah di Rumah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia di Gedung Sabta Pesona di sore hari ini. Ya, kami persilakan rekan-rekan untuk mengabadikan momen istimewa kali ini. Terima kasih, kami persilakan para narasumber untuk dapat kembali ke tempat dan mohon perkenan dari para narasumber untuk tetap berada di tempat karena selanjutnya kami akan mempersilakan rekan-rekan media untuk mengajukan pertanyaan dan untuk